Bunda-bunda kami, sungguh pada sore hari ini tidak ada maksud kami untuk menggurui bunda-bunda kami semua. Barangkali kami mohon izin untuk sedikit menyampaikan apa yang kami tahu, apa yang kiranya kami paham, apa yang kiranya kami dapat dari guru-guru kami, baik di UAD maupun di sekolah-sekolah kami sebelumnya. Bunda-bunda kami yang kami muliakan, insya Allah pembahasan sore hari ini tema umumnya adalah tentang tips meraih bahagia dalam Quran dan hadis Nabi. Supaya pengajiannya lebih terarah dan ibu-ibu semua lebih mudah untuk mencatat, saya sudah bawa kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh, karya Imam An-Nawawi. Jadi saya sudah kutip ada beberapa hadis ibu-ibu sekalian yang berbicara tentang cara-cara meraih bahagia. Maka hadis Nabi tersebut mengisyaratkan tentang cara meraih kebahagiaan. Pertama, ibu-ibu dan bunda-bunda kami adalah pesan Nabi dalam hadis ini, dalam hadis beliau yang kami kutip dari kitab Riyadhus Shalihin. Pertama, di antara cara untuk meraih bahagia adalah dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, saking pentingnya keikhlasan dalam niat, para ulama-ulama hadis kalau mau memulai kitab-kitab mereka pasti diawali dengan hadis tentang niat. Nah, maka saya ingin mengajak bunda-bunda semua untuk membaca hadisnya setelah saya ucapkan. Nggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Saya bacakan dulu sanadnya, nanti bunda ikuti ketika saya bacakan matan atau isi hadisnya. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ikuti setelah saya ya bunda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Cukup al-hadis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan banyak imam-imam lainnya. Bunda, nah sedikit kami coba jabarkan kenapa keikhlasan niat bisa menghadirkan kebahagiaan. Bunda, ketika pagi-pagi pernah nggak sibuk-sibuk ngurusin bekal anaknya? Ya, sibuk kan? Apalagi kalau anak ibu dan bunda semua disuruh bawa sesuatu tapi bilangnya pas malam. Jadi pulang sekolah diam aja, nggak ngomong apa-apa. Pas sudah malam udah mau tidur dah bismillahirrahmanirrahim gitu kan? Tiba-tiba, Bu, besok disuruh bawa pot bunga 2. Walah, tiba-tiba bawa pot bunga. Tetapi pasti bunda-bunda semua walaupun agak ngedumel dikit, kayak kesel, kayak bocah mau tidur minta bawain pot bunga gitu kan. Tetapi bunda tetap melakukannya, dan tentu hal itu tidak mudah kalau tidak berlandaskan keikhlasan kepada Allah. Dalam buku yang berjudul Buat Apa Salat, karya Haider Bagir kalau kami tidak salah bunda, beliau mengatakan manusia adalah makhluk psikologis yang dia itu cenderung memerlukan yang lebih dan lebih dari dia. Orang yang sakit awalnya berobat ke puskesmas dulu. Kalau puskesmas tidak mampu maka dirujuk ke rumah sakit umum misalnya. RSU nggak bisa, naik lagi ke spesialis boleh ibu, atau ke PKU.
atau ke rumah sakit swasta, bahkan sampai ke Malaysia dan Singapura. Beliau mengatakan bahwa dalam hal berobat saja manusia butuh yang lebih hebat, dokter lebih hebat, dokter lebih hebat. Nah, maka manusia puncak dari apa yang dia harapkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ikhlas niatnya karena Allah, maka akan kecil kemungkinan dia untuk kecewa. Semisalnya ibu dikecewakan tapi niatnya karena Allah, ya wes boten napa-napa. Gitu nggih Bu ya? Nggih. Apa yang kita mulai karena Allah, maka tidak akan mungkin usai karena manusia. Kalau kita memulai karena Allah, maka jangan berhenti karena manusia. Dan kami yakin bunda-bunda semua telah menerapkan keikhlasan tersebut dalam kehidupan kita. Baik bunda sekalian, itu yang pertama. Apa tadi bunda? Mengikhlaskan niat karena Allah. Ini kita sampai Isya yang benar? Sampai Isya bukan? Sampai subuh. Nanti kalau sampai subuh bunda di sini, saya pulang. Bunda yang kami muliakan dan kami hormati, cara kedua, tips kedua dari hadis Nabi untuk meraih kebahagiaan adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama bacakan hadisnya nggih bunda. Di sini dalam kitab ini di halaman 118 nomor hadis 440. Saya bacakan matannya dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW annahu qala. Ikuti setelah saya nggih bunda. Qala Allahu azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi. Oke, cukup, khalas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Hadis sahih. Bunda, kenapa berbaik sangka kepada Allah bisa menghadirkan kebahagiaan? Mari kita bedah sedikit hadisnya. Arti hadis tadi adalah, itu hadis qudsi nggih bunda. Hadis qudsi itu artinya hadis yang ucapan dalam hadis itu langsung dari Allah ke Nabi Muhammad. Kata Allah dalam hadis itu adalah, sesungguhnya aku Allah, maksudnya bersama dengan prasangka hambaku. Dalam konteks spiritual bunda, maka kita bisa maknai bahwa kalau kita yakin Allah ngasih pahala, kalau kita yakin Allah ngasih kemudahan, kalau kita yakin Allah ngasih kebahagiaan, maka insya Allah kita akan dapat itu. Sekalipun rasanya agak ragu nggih bunda, tetapi kalau kita yakin insya Allah dapat. Dalam konteks yang lebih luas, yang lebih umum bunda, ketika seseorang berbaik sangka kepada Allah, maka pada saat itu dia sedang berpikir positif. Nggih bunda? Dia berpikir positif. Orang yang berpikir positif, mikir yang baik-baik, cenderung bersyukur. Ketika seseorang bersyukur, otomatis dia mengecilkan ekspektasinya. Misalnya ibu pengen anak ibu itu kuliah di UGM, tapi lah kok rezekinya di UAD. Tapi karena ibu berpikir positif, oh mungkin Allah punya rencana lain yang lebih baik. Oh mungkin menurut Allah yang terbaik yang ini. Oh mungkin di UAD lebih banyak fasilitasnya. Ibu berpikir positif, lahir kesyukuran di hati. Kesyukuran yang hadir mengecilkan ekspektasi. Ekspektasi yang mengecil menghadirkan kebahagiaan. Kalau bunda-bunda tidak mengecilkan ekspektasi, disitulah
kebahagiaan akan hilang. Misal saya bunda, saya dulu daftar kuliah di Turki, qadarullah nggak rezeki, tetapi saya mengecilkan ekspektasi. Oh nggak apa-apa, mungkin belum rezeki, mungkin menurut Allah yang terbaik di UAD. Kalau saya tidak mengecilkan ekspektasi dan bersyukur, mungkin saya akan tantrum. Kok nggak masuk Turki, gitu kan? Nggak guling-guling di lantai, gitu kan? Nah, terus nyalah-nyalahin keadaan, gitu kan? Sama kayak ibu mungkin pernah lihat di media sosial, anaknya minta motor, terus dia banting-banting pintu, mau motor, gitu kan? Nah itu, padahal kalau dia berbaik sangka kepada Allah, insya Allah bisa menghadirkan kebahagiaan. Lantas bunda bertanya, nak, bagaimana contoh berbaik sangka ke Allah itu? Di antaranya ya bunda, adalah ketika besok-besok bunda menghadapi suatu masalah atau suatu yang tidak nyaman, maka bunda katakan dulu kepada diri bunda, Bismillah, insya Allah bisa. Bismillah, insya Allah mudah. Bismillah, insya Allah selesai. Tapi nak Zia, apakah kalau bunda berkata seperti itu masalahnya selesai? Ya enggak juga bunda, tetap masalahnya diselesaikan juga. Jadi kalau misalnya ban saya bocor, ban motor bocor, Mas, kata bapak-bapak di tepi jalan kan, bannya bocor, Mas. Iya pak, bannya bocor. Mas mau kemana? Mau pulang. Nggak ditambal bannya. Tidak usah pak. Kalau kita bersabar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kata bapaknya, oh ini anaknya, wes kena ya, gitu kan? Tetap saya berusaha mencari tambal ban, tetapi saya berbaik sangka kepada Allah, sehingga sambil mencari hati lebih ringan, hati yang lebih lapang, menghasilkan pikiran yang lebih jernih, sehingga lebih tertata dalam perbuatan. Nah gitu ya bunda. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bunda, yang ketiga adalah hadis tentang melihat orang-orang di bawah kita. Hadis ini kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin di halaman 124, nomor hadis 467. 124. Nah ini saya baca dulu nggih bunda sanadnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti nggih bunda. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Hadis ini juga muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Bunda, dalam hadis tersebut Nabi mengingatkan kita, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kamu, wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat orang-orang di atas kamu. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena hal itu membuatmu lebih mudah untuk bersyukur, membuatmu tidak mudah meremehkan nikmat Allah. Bunda, saya yakin bunda-bunda sudah khatam dengan hal ini, tetapi kami ingin sedikit mengingatkan kembali. Ketika kita melihat nikmat orang lain, biasanya rumput tetangga lebih
Tetapi enggak juga nak, rumput tetangga saya kuning, kok bisa bu? Habis diracun. Oh, jadi nah ini rumput tetangga saya kok enggak diracun kuning. Oh ini bukan rumput bu, ini padi. Oh, ibu nanam padi samping rumah gitu kan. Nah maka ibu, ketika kita melihat nikmat orang lain, maka sependek yang kami pernah baca bunda, ada namanya hedonic apa namanya itu? Mohon maaf bunda, kami sudah catat. Nah ini namanya hedonic treadmill. Apa bunda? Hedonic treadmill. Itu istilah-istilah zaman sekarang. Maksudnya apa nak? Maksudnya begini bunda, ketika dulu kita misalnya pengen motor, ya bunda ya, pertama kali punya motor mungkin awalnya masih motor Supra atau Revo. Setelah punya, biasanya walaupun nggak semua, ada keinginan untuk yang lebih. Motor Revo sudah, koyoke motor Vario apik gitu kan, motor Vario sudah, kayaknya motor NMAX bagus ini. Akan ada terus rasa pengen yang lebih, ya bu ya. Dan itu biasanya banyak di anak-anak muda. Mungkin nanti ibu bisa sampaikan ini ke anak-anak ibu. Kalau orang-orang tua jarang biasanya, karena pas mau beli, wah ini uang belanja gitu kan, keingat keluarga. Tapi kalau anak-anak muda biasanya habis punya HP ini, pengen HP yang itu. Udah punya motor ini, pengen punya itu gitu. Nah maka bunda, pesan dari Nabi, jangan sampai kita ketika melihat nikmat orang lain, lantas kita jadi tidak bersyukur kepada Allah. Terkadang kita sibuk meminta apa yang belum kita punya, tapi lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Bagaimana nak caranya supaya mengatasi hal itu? Di antaranya nggih bunda, bisa dengan diam sejenak. Kemudian ini biasanya anak-anak muda sih bunda yang perlu dikasih tahu nih. Kalau bunda-bunda saya yakin sudah terbiasa. Pas melihat itu, tanyakan, ini betul-betul perlu nggak? Nah ya bunda ya. Biasanya kalau anak-anak mau beli apa, kamu nggak perlu itu, untuk apa itu? Gitu kan? Kan ibu sudah bilang tadi kalau kesini jangan beli mainan, gitu kan? Nah, kalau seandainya tidak perlu, maka kita nggak usah beli. Dan ketika melihat nikmat orang lain, maka katakan, Masya Allah, Barakallah fiik, selamat ya, semoga berkah barangnya. Seperti itu. Jangan sampai kita nih lihat itu kan, wah mobil baru nih, uang dari mana gitu kan? Wah gitu. Kita ucapkan Masya Allah, bagus ya ibu mobilnya, Barakallah, semoga berkah ibu, kayak gitu. Dan kita bisa juga ibu sesekali pergi ke rumah sakit, lihat orang-orang yang lagi sakit, pergi ke kuburan, lihat orang-orang yang sudah terkubur, atau mungkin sekedar keliling di sekitar kita, lihat ada yang mungkin masih bawa gerobak, ada yang tidak pakai sendal, ada yang bajunya cuman celana, bajunya singlet, itu pun dah kumal, dah kusam. Bisa jadi itulah cara kita untuk mengingat nikmat Allah, supaya kita tidak berharap yang banyak-banyak berlebihan, sehingga ekspektasi diturunkan dan kebahagiaan hadir dalam hati kita. Nah gitu nggih bunda. Kemudian yang terakhir nggih bunda, yang keempat. Tadi saya niatnya mau 6 hadis, cuman 2 hadis lagi, esensi hadisnya atau makna hadisnya sudah saya sampaikan tadi. Jadi secara tersirat dia sudah masuk. Nah gitu bunda, jadi mirip-mirip maknanya. Hadis yang keempat ini bunda, terdengar sepele, tetapi belum tentu semua orang melakukan. Ya bunda, tips keempat dari Nabi untuk meraih kebahagiaan adalah
mendoakan dan memudahkan urusan orang lain. Tips keempat adalah mendoakan dan memudahkan urusan orang lain. Kita baca hadisnya nggih Bunda. Nomor hadis 245. Nomor hadis 245. Saya bacakan sanadnya dulu Bunda. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nggih, cukup. Hadisnya masih panjang Bunda, tapi kita ambil yang bagian awalnya saja. Dalam hadis ini Bunda, Nabi mengingatkan kita, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Siapapun yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan, naffasallahu anhu kurbatan min. Boleh sebut namanya. Saudara saya si Anu, Ibu Anu, nah gitu. Berikan ini ya Allah. Atau mau lebih umum, dan berikanlah juga pada saudara-saudari muslim hamba. Nah, begitu. Dan Bunda, ketika Bunda besok-besok ketika acara majelis, acara arisan, acara wirid dan sebagainya, atau di komplek misalnya, melihat tetangga kita, teman-teman kita kesulitan, maka bantulah dengan bijaksana semaksimal kita. Bunda bantu, tapi jangan sampai Bunda boncos juga gitu. Ya gitu kan. Bunda masak ini misalnya, masak apa Bunda, makanan yang khas di Jogja misalnya, masak gudeg. Bunda masak kan, sambil masak putar lagu Denny Caknan. Habis Bunda masak, Bunda ke tetangga sebelah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki Mbak, monggo ayo gudeg nih. Oh, jema temen nggih, gitu kan. Oh, itu. Ibu ngasih pertama, senang teman ibu, tetangga ibu tadi senang. Pas udah besok lusa, teman ibu lewat. Ibu, nggak ngasih gudeg lagi. Oh. Ibunya ketagihan, gitu kan. Nah, maka jangan sampai juga kita membantu orang lain tapi kita malah boncos juga, jangan. Gitu ya Bunda ya. Maka kita bantu orang lain dengan bantuan yang bijaksana, yang semaksimal kita. Nah, kenapa membantu orang lain dan mendoakan orang lain bisa mendatangkan kebahagiaan? Pertama, alasan spiritual. Kita bisa bahagia karena Allah sendiri yang syariatkan itu lewat hadis Nabi Muhammad tadi. Nggih Bu ya? Sesiapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan. Kalau Allah yang sudah mudahkan, insya Allah jadi bahagia dan mudah. Nggih Bu ya? Nah, maka dalam hal ini ada konsekuensi spiritual. Kita amalkan itu, pahalanya Allah kasih berupa kemudahan juga. Kemudahan menghasilkan kebahagiaan. Alasan kedua, kenapa bisa membahagiakan kalau kita membantu dan mendoakan orang lain? Alasan kedua adalah, sependek yang kami pernah baca Bunda, ini juga judul skripsi saya, tapi ini tidak bermaksud untuk melangkahi Ibu Dokter Widya ini.
Apalagi Bu Dr. Widya juga psikiater begitu. Judul skripsi saya itu Bunda adalah konsep berani tidak disukai dalam perspektif hadis dan psikologi. Nah, maka sependek yang saya baca Bunda, ada teori psikologi yang disebut dengan namanya minat sosial. Seseorang kalau hidupnya hanya untuk aku dan aku, saya, maka dia tidak termasuk pada orang yang minat sosial tadi. Akibatnya apa Bunda? Ketika tidak ada minat sosial, dia akan merasa terkucilkan dari masyarakat, terisolasi, sehingga bisa mempengaruhi mental dan psikologisnya. Sehingga dia merasa sedih, cemas, depresi. Tetapi kalau kita mendoakan orang lain, membantu orang lain, maka secara tidak langsung menghadirkan minat sosial. Minat sosial tadi menjadikan hati kita lebih bahagia. Kenapa? Karena kita merasa lebih bermakna bagi orang lain. Bunda, dalam riset kesehatan Indonesia Riskesdas dikatakan bahwa banyak remaja di umur 15 sampai 24 dengan rentang persenan 20%-an begitu mengalami depresi, sehingga dia merasa tidak berguna, tidak berarti, dan merasa pesimis. Penyebabnya diantaranya karena dia tidak bergabung dengan masyarakat, dia tidak berminat sosial. Nah, maka Bunda, mulai saat ini mari kita mudahkan diri kita untuk mendoakan orang lain, membantu orang lain. Mudah-mudahan Allah juga bantu kita. Nak, ibu sudah bantu nak teman ibu si Anu, tapi dia kalau ibu susah tak pernah dibantunya ibu nak. Nah, maka ibu boleh dipikir-pikir lagi. Kalau ibu masih mampu untuk membantu, monggo. Tapi kalau seandainya ketika dia nggak bantu terus ibu jadi ngedumel, ibu ngasih, nih monggo. Tapi pas tutup pintu, gitu kan? Ibu ngedumel di belakang ya. Kalau gitu ya lebih baik cari yang lain aja, supaya bisa dilatih lagi keikhlasannya. Tanamkan dalam hati kita Bunda, ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka insya Allah Allah akan jadikan mudah urusan kita, walaupun tidak lewat orang itu. Bisa jadi lewat orang lain, bisa jadi lewat anak kita sendiri, dan sebagainya. Dan diantaranya juga Bunda, tetaplah kita menjadi pribadi yang baik, walau terkadang kita tidak diperlakukan dengan baik. Tetaplah kita menjadi pribadi yang bijaksana, walau terkadang kita diperlakukan semena-mena. Tetaplah kita menjadi pribadi yang ikhlas, yang semangat, yang optimis, yang sungguh-sungguh, yang memudahkan orang lain sekalipun semesta tak peduli dengan kita. Karena apa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ndak ngantuk, ndak tidur. Biarlah Allah yang balas. Gusti Allah boten wis jawab, tenang. Alhamdulillah. Baik bunda-bunda sekalian yang kami muliakan dan kami sayangi, kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Ada 4 cara. Awalnya 6 tadi, tapi 2-nya itu setelah kami fikir-fikir mirip dengan yang 4 tadi. Pertama, ikhlaskan semuanya karena Allah, berbaik sangka kepada saya tambah sedikit, berbaik sangka ke Allah dan juga ke orang lain, berbaik sangka. Yang ketiga, lihat orang-orang di bawah kita biar lebih bersyukur. Dan yang keempat, mendoakan dan orang lain. Baik, demikian Bunda. Terima kasih banyak Bunda sudah berkenan mendengarkan ya anak kecil ini, anak-anak Bunda semua ya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan Bunda. Kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau terkesan seperti menggurui. Sungguh tidak kami bermaksud demikian. Dan terima kasih juga untuk Bapak Insinyur Umar Abdul Aziz dan juga Ibu Dr. Widya dan Ibu Ima. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita semuanya kebahagiaan di dunia sampai nanti ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin.
Demikian ibu-ibu dan bunda kami semuanya, terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.